Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. NIM 21116000264. Jadi kali ini saya akan mereview paper dengan judul Protocol for Packet Network Intercommunication yang ditulis oleh Vinton G. Sharp dan Robert Kahn. Jadi review ini adalah salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer di kampus saya sekarang. Kita langsung aja di dalam makalah ini menguraikan struktur protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Yang diasumsikan bahwa ada mesin dan konfigurasi yang berbeda di dalam jaringan. Di dalam konteks ini, penulis mencoba untuk membangun dari penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi studi mereka sendiri tentang bagaimana mengimplementasikan protokol komunikasi yang memungkinkan pesan antar mesin dalam jaringan terkirim dan diterima dengan baik. Oke. Yang pertama, makalah ini membahas implementasi jaringan paket switching. Paket switching saat ini dan penyebab variasi di antara implementasi yang berbeda. Gagasan gateway juga dijelaskan terutama dalam kaitannya dengan bagaimana ia dapat menentukan mesin sumber daya dan tujuan untuk pesan. Disebutkan bahwa tantangan dalam komunikasi jaringan adalah kemampuan untuk melakukan multiflag dan demultiflag data sehingga diterima oleh proses yang diinginkan di mesin penerima. Kesulitan tambahan datang dalam memastikan bahwa pesan dibaca oleh proses penerima secara lengkap dan urutannya yang benar. Sebagai bagian dari solusi untuk komunikasi tingkat proses, implementasi format alamat dibahas di dalam makalah ini. Penulis mengusulkan agar skema pengalamatan antar jaringan yang seragam diterapkan untuk memastikan perutean dan pengiriman pesan yang tepat. Salah satu jenis pengalamatan yang harus ada adalah level TCP, di mana ID jaringan tujuan dapat diidentifikasi oleh gateway. Setelah jaringan yang benar diidentifikasi, alamat TCP lokal penerima yang dituju dalam jaringan akan digunakan untuk merutekan pesan. Tingkat pengalamatan lain juga perlu dilakukan untuk VOD. Nomor VOD dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses penerimaan untuk aliran pesan tertentu. Kemudian bagian kedua dari makalah ini membahas secara lebih rinci kemungkinan implementasi segmen dan format paket agar pengirim dan penerima dapat menentukan apakah seluruh pesan telah terkirim dan diterima atau masih ada segmen yang nyangkut gitu, transit dalam jaringan. Ini menggambarkan strategi jendela yang menggunakan nomor urut yang dipertahankan oleh pengirim dan penerima sebagai cara untuk melacak paket yang telah diterima. Dan paket mana yang tidak berurutan dapat dibuang. Makalah ini tidak secara eksplisit menyatakan cara menangani paket yang perlu dikirim ulang karena hilang dalam transmisi. Karena penggunaan nomor urut sebagai bagian dari
informasi paket, kontrol aliran untuk protokol yang diusulkan oleh penulis terlihat fleksibel. Paket yang telah tiba, paket yang telah tiba lebih awal dari yang diharapkan dapat ditempatkan sementara di buffer sampai paket yang hilang diterima. Ini memungkinkan jaringan untuk tidak khawatir tentang pengiriman paket yang tidak berurutan. Bagian tentang penanganan input atau output TCP menjelaskan secara singkat bagaimana sistem buffering dapat digunakan untuk kontrol kemacetan mengenai paket mana yang akan dilayani jika beberapa paket dalam antrian. Kemudian bagian terakhir dari makalah ini menjelaskan implementasi tentang bagaimana koneksi dapat dibuat, dapat dipelihara, dan dapat dianjurkan untuk mengirim penerima TCP secara khusus. Secara khusus ini mengilustrasikan bagaimana flag, segmen akhir, pesan akhir, dan rilis dapat digunakan untuk mengakhiri koneksi antara TCP yang akan memungkinkan TCP untuk menjaga koneksi mereka untuk waktu tertentu. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.